Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anamub Tadiatul Faiza dengan NIM belakang 194 dari akuntansi B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi proyek 3, yaitu proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Untuk yang pertama adalah contoh. Contoh pada halaman web di samping adalah penjelasan produk untuk sebuah restoran pizza. Sehingga seseorang yang melihat internet bisa melihat apa yang ditawarkan oleh restoran tersebut. Contoh di samping berisikan standar fitur web yang tampil pada hampir semua halaman web, yaitu daftar, gambar, link, dan tabel. Berikutnya adalah bagian-bagian dari dokumen HTML. Ini terdiri dari dua bagian, yaitu kepala dan tubuh. Untuk kepala ini memberi informasi mengenai peranti lunak browser atau penjelajah web. Informasi pada bagian kepala mencakup judul halaman web. Informasi lain dapat dicantumkan di bagian kepala sebagai catatan mengenai penulis halaman tersebut, kata kunci yang akan diberguna dalam pencarian web, dan yang lain-lain. Sedangkan untuk tubuh berfungsi untuk memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Bagian tubuh berisikan gambar, tabel, daftar, dan link. Pada bagian tubuh tertulis perintah-perintah HTML serta teks dan gambar sebenarnya yang akan ditampilkan pada halaman web. Berikutnya adalah membuat dokumen Notepad. Ini terdiri dari beberapa baris. Untuk baris 1 dan 5 ini menentukan judul halaman web dan memulai bagian tubuh kode HTML. Perlu diingat pada perintah awal dan akhir diisi dengan HTML dan HTML ditambahi dengan garis miring di bagian depannya. Baris 6 adalah penentu tempat, yaitu tempat di halaman web di mana kursor akan ditempatkan. Baris 7 berisi HTML untuk memulai paragraf yang dimulai dengan perintah P. Baris 8 itu mengubah ukuran huruf. Baris 9 menunjukkan hasil perubahan huruf yang dilakukan. Baris 10 mengembalikan perubahan teks menjadi bentuk huruf awal. Dan baris 11 adalah perataan paragraf awal. Baris berikutnya adalah baris 12, yaitu menggunakan perintah line break atau BR untuk memasukkan baris kosong. Baris 13 membuat daftar tak berurutan dengan memberi judul location. Baris 14-16 membuat daftar yang berisikan library, recreation center, dan 1010 North Main Street dengan menggunakan perintah LI. Baris 17 mematikan perintah dengan unordered list. Baris 18 memulai tabel. Baris 19 memulai baris baru di dalam tabel. Baris 20-23 membuat 4 sel data yang mewakili judul kolom. Baris 24 mengakhiri perintah sel data dan baris. Baris berikutnya adalah baris 25-30. Isinya sama dengan baris 19-24, hanya berbeda isi tabelnya. Begitu juga dengan baris 31-36. Isinya sama dengan baris 19-24, hanya berbeda isi tabelnya. Baris 37-42 isinya juga sama dengan baris 19-24, hanya berbeda isi tabelnya. Baris 43 mengakhiri perintah tabel. Baris 44 membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Baris 45 memberitahu HTML untuk menggunakan file pizza-man-gif tanpa pembatas di sekeliling gambar. Ini dengan perintah border sama dengan 0. Baris 46 itu menonaktifkan perataan paragraf sehingga akan kembali seperti semula, yaitu rata kiri. Baris 47-51 ini memasukkan daftar berurutan, yaitu Y order from use. Daftar yang berurutan ini dikodekan dengan OL. Berikutnya adalah baris 52 dan 54. Ini berisi perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf sejajar ke bagian kanan. Sedangkan untuk baris 53 sendiri ini menambahkan hyperlink. Link yang pertama adalah malito.company.com. Dan jangan lupa untuk mengakhiri perintah ancor dengan garis miring A. Baris 55 dan 57 sama dengan baris 52 dan 54. Untuk baris 56 ini menambahkan hyperlink. Link yang kedua adalah link to my school. Jangan lupa menggunakan seluruh halaman web termasuk http://. Baris 58 perintah awal untuk perintah berikutnya. Baris 59 membuat hyperlink dengan poin referensi yang bernama tadi. Dan untuk baris 60-61 ini berisi perintah, garis miring body, dan garis miring HTML untuk mengakhiri semua perintah dan browser web dapat menerjemahkan halaman web dengan benar. Berikutnya adalah menyimpan contoh. Dokumen ini harus disimpan sebagai file HTML. Default dokumen ini di Notepad adalah dokumen teks dan ekstensi file txt. Akan ditambahkan secara otomatis pada nama file.
jika dokumen tersebut disimpan dalam bentuk teks. Cara menyimpannya dengan memilih file diikuti dengan Save As. Berikutnya adalah masukkan nama file seperti University Pizza. Nah, pada bagian Save As Type, pilihlah All File. Pada bagian Encoding, pilihlah ANSI. Jika tidak memilih All File sebagai jenis file, halaman web tersebut tidak akan bekerja. Dan lebih parah lagi, ekstensi dari TXT akan ditambahkan di akhir nama file. Berikutnya adalah melihat halaman web. Nah, untuk langkah-langkahnya yaitu, buka browser web dan pilih perintah file diikuti dengan subperintah open. Ketikkan nama file atau browse untuk menemukannya dan klik tombol OK. Nah, jika kita perlu membuat beberapa perbaikan, caranya yaitu dengan memilih editor Notepad lagi, kemudian editlah kode HTML dan simpanlah kode tersebut. Setiap kali menyimpan file HTML menggunakan Notepad, pastikan jenis file tersebut adalah all files. Buka lagi browser dan pilih view, diikuti subperintah refresh. Berikutnya adalah kelebihan dan kelemahan penggunaan Notepad. Untuk kelebihannya adalah kode yang dibuat efisien dan manajer lebih dapat memahami bagaimana halaman web bekerja. Untuk kelemahannya, HTML cukup mudah dipelajari, tetapi pembuatan kodenya bisa sangat sulit. Sedikit kesalahan pengetikan dapat menghasilkan efek yang salah. Yang kedua adalah keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Nah, materi yang saya sampaikan tadi bersumber dari buku Sistem Informasi Manajemen edisi 10. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.